Kami dari kelompok 2, mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi Kesejahteraan Sosial, dosen pengampu Wita Haryani, SS, MAP. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Cindi Cintia Ayu Aprilia dengan NIM 2372202002. Yang kedua, Melinda Kusmaidi dengan NIM 2372202003. Yang ketiga, saya sendiri, Ningtyas Azahra dengan NIM 2372202004. Yang keempat, Rega Anugrah dengan NIM 2372202011. Dan yang terakhir, Pipin Peria dengan NIM 2372202014. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan judul tentang Pancasila dalam perkembangan IPTEK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar perkembangan IPTEK menurut sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melengkapi ilmu pengetahuan yang menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal, sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian atau bukan pusatnya. Kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan perkembangan IPTEK. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang kuat, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan. Namun, perkembangan IPTEK seringkali berjalan dengan cepat dan tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Tantangan ini membutuhkan upaya untuk memastikan bahwa perkembangan IPTEK tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mencakup beberapa aspek. Di dalam sila kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang digunakan dengan cara bermoral dan tidak merugikan martabat bangsa Indonesia. Contoh tantangan yang akan dihadapi adalah etika dan moral. Dalam perkembangan IPTEK seringkali ditanyai mengenai etika dan moral yang kompleks. Tantangan ini membutuhkan pemikiran yang cermat tentang bagaimana mengembangkan IPTEK dan mempertimbangkan implikasi etika dan moralnya. Media sosial dan internet yang merupakan hasil dari IPTEK sering digunakan untuk menyebarluaskan isu data dan berita palsu yang bisa menyebabkan bangsa Indonesia panik atau terpecah belah menjadi beberapa golongan. Memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan IPTEK, eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan dapat dimusyawarahkan sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Kemudian juga adanya apresiasi, saling support, dan saling menghormati antar ilmuwan. Selanjutnya adalah tantangan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dapat mencakup beberapa aspek, yaitu aspeknya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan IPTEK, eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan yang harus bersifat demokratis dan dapat dimusyawarahkan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Kemudian juga adanya apresiasi, saling support, dan saling menghormati antar ilmuwan. Contohnya di sila keempat, yaitu dalam perkembangan teknologi nuklir menuai banyak sekali kontra, sehingga harus dimusyawarahkan, diperhatikan dengan serius, dan lebih banyak manfaat atau muhadarat. Kemudian keberlanjutan dan lingkungan. Perkembangan IPTEK seringkali berdampak pada lingkungan. Tantangan ini melibatkan upaya untuk mengembangkan IPTEK yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Pancasila sebagai dasar perkembangan IPTEK sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan IPTEK harus menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka teknologi yang dikembangkan harus mendukung pendidikan di Indonesia dan harus disebarluaskan secara merata. Dengan penemuan varietas bibit unggul padi kolorasi dari teknik radiasi, diharapkan bisa menunjang swasembada pangan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat bisa menikmati dengan adil. Regulasi dan kebijakan
Perkembangan iptek seringkali melampaui regulasi dan kebijakan yang ada. Tantangan ini melibatkan upaya untuk mengembangkan regulasi dan kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan iptek sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan penggunaan yang bertanggung jawab. Kesimpulan pembahasan, meskipun Pancasila memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan iptek, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi selaras dengan nilai-nilai etika dan moral Pancasila, khususnya dalam mempengaruhi global dan potensi dan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam menghindari tantangan ini, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang mengintegrasikan iptek dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang iptek, pengembangan riset dan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur iptek yang merata di seluruh wilayah Indonesia.